gitu ya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut untuk perkuliahan kita di pagi hari ini untuk di manajemen sistem informasi. Namun di sini kita akan bahas lebih dalam mengenai Scrum-nya itu sendiri, dan bagaimana teknologi development-nya di sisi Scrum. Nah, pertanyaan besar kemarin kan sudah dijelaskan apa itu Scrum. Sutherland tahun awal 1990-an gitu. Ini yang teman-teman pelajarin dengan baik, teman-teman bisa lihat, ikutin, melihat implementasi dari sisi Scrum. Nah, hari ini kita akan lebih mendalam sebenarnya ya, lebih mendalam, kemudian melihat oh sorry, ini materinya kayaknya miss. Saya buka dulu yang satu ya. Nah, hari ini sebenarnya ada dua implementasinya langsung ke workshopnya. Jadi bagaimana kalau kalian membuat perjalanan di sisi Scrum, kemudian kalian mendevelop sebuah aplikasi, kemudian kalian naruh dia dalam sebuah breakdown model pekerjaan. Saya coba stop share dulu, saya share ulang. Ini kemudian ini terlihat ya semua yang layarnya yang slideshow full. Kelihatan? Anyone? Terlihat. Oke, thank you. Nah, kita lihat workshopnya. Nah, jadi hari ini tuh spesialis ke workshopnya. Jadi bagaimana itu implementasinya di Scrum kalau orang lakukan di lapangan, bagaimana dikerjakan dengan perpaduannya dari XP ya, Extreme Programming. Nah, kemarin kan kita sudah tahu modelnya Scrum, dia memecahkan PBI gitu ya, dari konsep produk aplikasi yang mau dibikin, dimasukkan ke dalam ongoing proses sampai dengan dia dieksekusi sama tim. Kemudian tim itu bisa jadi dia akan dipecah-pecah berdasarkan fitur-fitur yang udah direncanakan. Nah, untuk di pemodelannya sendiri, gitu ya, ini kan biasanya kemarin udah dilihat si product owner, dia akan memecahin beberapa list produk, kemudian ada tim gitu ya, tim yang mulai dari ada sprintnya, planningnya, dengan meetingnya akan dikasih lihat. Kemudian ada ada sprint weeks-nya, dia tahu task breakout-nya apa aja. Nah, ini kan kemarin sudah kita bahas juga, nantinya dipimpin sama si Scrum Master. Scrum Master ini belum tentu harus seorang CEO ya, nggak harus ya, nggak harus. Intinya dia bisa dia bisa memimpin berjalannya model sprint. Ya, sprint dalam artian prosesnya teman-teman lagi develop untuk pembuatan aplikasi dan pengerjaan PBI atau task. Nah, biasanya itu akan ada daily scrum. Nah, hari ini kita akan tahu juga itu di daily scrum kita ngapain saja. Kita ngerjain apa aja di daily scrum. Jadi namanya saja daily berarti ada kegiatan harian gitu ya, yang disampaikan bareng-bareng sama tim. Ada yang diatur sama sprint review untuk melihat progres pekerjaan dalam sprintnya, kemudian dicek dari perspektif orang yang berbeda. Kemudian jika udah kelar dari sisi sprint review dan retrospektifnya, ini bisa kita katakan bahwa pekerjaan itu selesai. Gitu ya. Nah, apa itu produk backlog? Karena kita bercerita Scrum, di sini ada fase yang pertama yang mesti dicek kembali itu adalah produk backlog. Produk backlog itu adalah hal-hal yang berisi dengan list fitur yang kita utamakan, gitu ya. Dia bisa berupa deskripsi singkat dari keseluruhan produk yang jalan, gitu ya. Ataukah dia bisa berupa transformasi dari produk vision, gitu ya. Produk vision. Jadi akan kelihatan fungsi dan fiturnya yang bisa di-deliver ke si user. Jadi kita bisa tahu transformasi dari sisi produk ataupun fiturnya yang teman-teman bisa bikin dan digunakan oleh si usernya. Nah, untuk produk backlog, dia ada terbagi ya. Kalau di satuan yang paling besar sih kita sebutnya product vision, gitu ya.
Product vision ini lebih ke arah apanya yang mau dikerja, siapa yang berperan di dalam, bagaimana, kemudian kapan mesti dia kelar, constraint-nya apa, model yang mempengaruhi sisi pengembangan aplikasinya, dan hal-hal yang berbau dengan asumsi perkembangan dari aplikasinya. Kemudian apa namanya, di sisi yang paling terdalam dari product vision, dia berisi roadmap. Jadi roadmap itu kita bercerita mengenai di sisi aplikasi, kapan kita ngerilis aplikasinya, ya, timeline-nya, kemudian tema ataupun fitur setnya yang digunakan apa, objektifnya gitu ya, objektif ataupun goals, tujuan, beberapa hal yang mau diraih dalam pengembangan aplikasinya, kemudian bagaimana pendekatan di sisi development-nya. Ya, jadi produk roadmap ini adalah bagian dalam dari product vision. Gitu ya. Kemudian dia tahu bilang bagaimana caranya ketika kita mau kembangkan pendekatan ataupun teknologi yang mau dipakai itu seperti apa. Nah, di produk roadmap akan ngebahas hal itu. Gitu ya. Kemudian di sisi apa namanya, produk backlog juga dia berisi namanya release planning. Nah, release planning ini adalah bagian terdalam dari product vision dan roadmap. Nah, roadmap itu tadi sudah ditahu ya, list fitur, goals-nya, rilisnya. Jadi kan kalau rilis, tanggalnya kapan ngerilis, berarti kita akan lebih dalam lagi ngebahas planning gitu ya. Kalau di sisi planning pengembangan sistemnya, kita harus tahu kapasitas tim itu berapa gede sih. Kemudian yang mana jadi prioritasnya untuk dikerjakan. Kemudian ada ukurannya. Kemudian ada estimasi dari proses pekerjaan yang kita kasih masuk. Kemudian DOD-nya, definition of done-nya. Kapan dia dikatakan bahwa dia kelar dan kapan dia bisa jadi sebuah MVP. MVP itu kita sebut dengan minimum viable product. Jadi dia akan tahu kapasitasnya, prioritasnya, size-nya, dan estimasi kapan di sisi apa namanya, produknya itu kelar, gitu, ya, produk backlog. Kalau adik-adik nonton lagi filmnya Startup, itu film Koreanya Startup, mereka lagi ngebuat mesin kendali otomatis, jadi kayak automation, semuanya yang diotomasi, mulai dari apa namanya, pelayan yang ada di kafe, itu robot yang bawakan air minum, minuman, dan lain-lain, kemudian mobil yang tidak pakai kemudi lagi, mereka tuh bikin backlog dari awal, mulai dari pertama, mereka harus definisikan dulu teknologi yang dipakai untuk apa namanya, mobil otomatis itu apa aja, mulai dari GPS, mulai dari lidar gitu ya, mulai dari apa namanya, sensor untuk deteksi objek yang ada di depannya, dan hal-hal yang lain yang mereka bisa taruh di sisi pengembangannya. Nah, itu semua mereka tuliskan ke dalam product backlog. Gitu ya. Mereka tahu juga kapan mesti estimasi ini bisa dicek dan kemudian dites, tujuannya apa. Mereka ketika mau ketemu investor itu udah tahu gitu ya, apa aja produk yang mereka mau tawarkan, kemudian kira-kira kapan mereka bisa perlihatkan prototipe-nya itu untuk dicoba. Gitu. Nah, kita lanjut yang keempat dari product vision, di dalamnya ada roadmap, roadmap itu di dalamnya ada release planning gitu ya. Kemudian apa namanya, di dalam planning itu ada berisi iteration planning. Jadi ada berisi iteration planning. Iteration planning karena proses yang iterasi itu artinya berulang ya. Kita akan ngecek perencanaan hal-hal yang berulang. Yang pertama, mulai dari stories dengan tasknya. Jadi kita mesti tahu apakah story dari si user itu ataupun task yang diminta sama si user itu udah kelar. Ya. Kemudian definition of done, kita akan mendefinisikan apa aja sih yang udah kelar, kemudian level dari effortnya, jadi tahu level usaha yang dia kerjakan, kemudian komitmen gitu ya, komitmen ketika di sisi pengerjaannya, apakah udah sesuai atau enggak. Nah, ini semua akan diiterasi ataupun dicek kembali. Kalau di sisi pengembangan fiturnya udah aman, kemudian level of effortnya juga udah sesuai sama komitmen dari teman-teman ketika develop, di sisi produk backlog itu udah ketahuan di sisi bagian iteration planning. Nah, dari iteration planning, hal-hal yang kita bisa rencanakan, perencanaan yang berulang, kita bisa tahu nih di bagian dalam namanya adalah daily planning. Daily planning itu apa sih? Daily planning ini bagian dalam dari iteration planning.
Karena ada perencanaan yang berulang dalam bentuk skematik per hari, kalian bisa tahu dalam harian apa aja yang mesti dikerjakan gitu ya. Ini sih lebih ke arah biasanya kalau kita gali dia di dalam daily scrum gitu ya. Daily scrum kalian akan ngumpul satu hari kemudian ngejelasin apa yang dikerjain gitu. Nah, dia lebih ke arah bertanya gitu. Jadi tim itu bagus kalau kita gali dia punya proses pekerjaan. Modelnya what did I do yesterday, apa yang dia lakukan kemarin itu mesti mereka ceritakan gitu ya. Kalau ada kendala di sisi pengembangan aplikasinya, di sini udah bisa kita lacak terlebih dahulu gitu. Jadi lebih mudah pada saat setnya sama tahu gitu di sisi pengembangan sistemnya. Kemudian yang kedua, uh, mereka juga akan bercerita apa yang mereka lakukan hari ini. Gitu. Jadi mereka bercerita mulai dari pekerjaan yang hari ini, siapin apa, misalkan kemudian dia lagi ngerjain tas yang mana. Nah itu semua dijawab di pertanyaan yang kedua. Yang ketiga, mereka akan bercerita apa aja yang bisa jadi penghalang ataupun penghambat yang mereka di proses develop aplikasinya, gitu ya, di masa sprintnya. Ya, jadi kalau daily scrum, gitu ya, daily planning, kita akan merumuskan mulai dari apa saja yang dilakukan kemarin, apa aja yang kita lakukan hari ini, kemudian apa aja yang menghambat kita dalam menyelesaikan tas ataupun pekerjaan kita. Di tim itu punya tanggung jawab ya, mereka yang ambil tas, mereka juga yang akan menggambarkan kalau mereka punya kendala, gitu, agar bisa dicari tahu secara bersama-sama mereka punya kendala ataupun menganalisis aplikasi. Nah, kita lanjut di sprint planning. Sprint planning kita akan ngebahas ya. Kalau tadi ini udah lihat di release planning, iteration planning, sama daily planning. Kita akan tahu pada saat dilakukan proses sprint tadi yang di sini ya, masuk di fase ini. Jadi kalian udah udah ngebuat produk backlognya, tahu ada di produk backlognya, tahu masuk di sprint planningnya, sini ya. Kemudian nanti pada saat dia dikerjakan akan masuk di fase ini. Ya. Kita ada di fase ini yang kedua. Sprint planning itu ngapain? Sprint planning itu lebih ke arah output yang kalian yang diharapkan dari proses perencanaan sprint. Jadi kalau kita udah rencanakan, ya, kita paling tidak mestinya udah tahu goal sprintnya seperti apa, backlognya sprintnya seperti apa, modelnya seperti apa, gitu ya. Penentuan durasinya juga seperti bagaimana. Nah, jadi kita mesti tahu gitu ya, pada saat kita merumuskan merumuskan sebuah fitur gitu ya, sebuah fitur, kita mestinya udah bisa atur proses perencanaan sprintnya, baik itu sprint goals-nya, baik itu penentuan dari goals ketika aplikasi yang dijalankan. Jadi pada fase masa sprint atau pengembangan produk, durasi dari sprint itu penting karena ini akan disepakati sama komitmen dalam tim. Jadi misalkan saya set gitu ya, saya Scrum Master menyampaikan ke teman-teman, ini kita lagi develop aplikasi chatting, itu kurang lebih mungkin makan waktu sebulan. Bagaimana menurut kalian? Mereka setuju ataukah mereka mau nambahin waktu ataupun spare timingnya ataupun ngurangin timingnya? Itu berdasarkan kesepakatan sama-sama karena akan ada komitmen di sana. Namun di awal sudah di set memang gitu berapa lama penentuan durasi sprintnya, kemudian berapa lama teman-teman ini bisa ngerjain di sisi tas ataupun fitur-fiturnya masing-masing. Nah, sprint goal itu kalau kita ngebahas gitu ya, yang tadi ini kan penentuan sprint goal. Nah, sprint goal itu apa? Sprint goal itu kalimat yang singkat gitu ya. Kalimat yang singkat, satu atau dua kalimat yang mendeskripsikan ke tim apa yang mereka akan capai selama fase sprint. Gitu. Jadi selama fase mereka mengerjakan aplikasi, jelas gitu tujuannya itu mereka ngerjain apa, goalsnya itu apa, digambarkan dalam bentuk satu kalimat gitu ya, satu ataupun dua kalimat. Ini dituliskan sama tim kolaboratif gitu, oleh tim dan modelnya di sisi product owner. Jadi ada tim yang mengerjakan dan dicek kembali sama si product owner. Nah, di pertengahan sprint ini
tim itu kadang mungkin di kehilangan fokus gitu ya, karena mungkin ada pekerjaan yang lain atau mereka disibukkan sama keluarganya. Tapi sprint goal-nya ini membantu supaya tim itu kembali ke track. Jadi kalau mereka kehilangan fokus, mereka bisa ngecek kembali goals aplikasinya apa sih. Misalkan ini contoh. Saya mau ngebuat aplikasi chatting lagi. Goals-nya saya adalah merancang aplikasi chatting yang bisa mengirim pesan dua arah. Gitu ya. Ini kalimatnya tadi ya, bisa didengar kalimatnya, merancang aplikasi chatting yang bisa berkomunikasi dua arah. Gitu ya. Dua arah. Nah, pada saat fase pengerjaan, teman-teman yang lain mau bikin lebih canggih, ada nih proses pengiriman suara, ada nih mungkin pengenalan objek wajah. Jadi kalau chatting itu sudah tahu bisa kirim emoticon foto wajahnya. Mungkin ada hal yang di luar dari track, tapi mereka ngecek kembali goalsnya apa. Oh, goalsnya itu tujuannya adalah mengirim ataupun berkomunikasi dua arah. Kalau selama goalsnya berkaitan dengan berkomunikasi dua arah, it's okay, lanjutin aja. Kalau mereka udah misalkan bikin animasi di dalam aplikasinya, oke, itu keluar dari goalsnya. Mereka ngecek kembali goals, kemudian lanjutkan. Oh, ini nggak perlu untuk dibuat. Goalsnya kita itu sederhana gitu, cuma butuh di komunikasi dua arah, entah by chat biasa ya, diketik pesan yang dikirim kayak SMS, entah pakai voice, entah pakai video dan lain-lain. It's okay, no problem. Selalu ngecek sprint goal-nya. Ya, dalam sprint planning kita akan satu set goals-nya itu apa. Ya. Selanjutnya karena tadi kita bercerita ini ya, sprint planning itu ada 3, goal, backlog, dan sprint. Nah, ini goal udah. Sekarang lihat di sprint planning-nya. Jadi sprint planning ini lebih ke arah model perencanaan dalam satu satuan pekerjaan. Ini kita ngerjain apa aja, ngelis detail requirement-nya. Nah, PO atau product owner tadi yang membutuhkan aplikasinya, ini akan ngebahas detail kebutuhan dari mereka apa, gitu ya. Jadi mereka akan sampaikan, saya punya gambaran butuh aplikasi A, butuh aplikasi B, C, D, E, dan seterusnya, gitu ya. Kemudian development team ini akan estimasikan waktu kerja. Jadi pada saat PO menyampaikan, saya mau ada pengiriman gambar, bisa kirim emoticon, saya mau bisa kirim gambar di dalam chattingnya. Development team ini akan mengestimasikan waktu kerja. Jadi developer ataupun pengembang aplikasi dari satu list fitur itu mereka akan mencari tahu, gitu, mencari tahu berapa lama mereka bisa kerjain per fitur itu. Jadi berapa lama dia bisa cari tahu untuk mengerjakan per fitur itu. Nah, yang keempat, ya sorry ini salah nomor ya, ini maksudnya nomor yang ketiga. Dari estimasi yang dikerjakan, gitu ya, dari estimasi yang dikerjakan, mereka bisa ngebuat estimasi baru. Jadi misalkan saya ngesetnya, development team itu ngesetnya berdasarkan tadi cerita dari product owner atau PO, si development team ini dia sudah sebut, oh ini sebulan. Kalau ada fiturnya A, fitur B, fitur C, fitur D, dan seterusnya, kurang lebih akan makan 1 bulan. Dia akan ngomong kayak gitu. Namun, DT ini bisa bikin estimasi baru. Gitu. Misalkan gini, yang tadinya mereka harus mengerjakan 1 bulan, mereka jadinya akan mengerjakan 3 bulan. Why? Kalau ada perubahan skop pekerjaan. Sekali lagi, kalau ada perubahan skop pekerjaan. Yang tadinya dia cuma minta 4 fitur, tiba-tiba bertambah jadi 6 fitur. Ya, jadi otomatis kan nggak mungkin tuh waktunya sama kalau yang dikerjakan itu nambah, nggak mungkin kan. Ibaratnya kalau kalian bangun rumah gitu ya, yang gambar landscape-nya atau gambar depannya sudah sesuai, mandor udah tentukan 4 bulan pekerjaannya contohnya, namun si pemilik rumah ini minta ditambahkan lantai 2. Nah, digambarkan tidak ada lantai 2-nya. Otomatis kan mereka harus nambah waktu, gitu ya, nambah waktu. Tidak mungkin waktunya sama, kemudian selesainya juga di waktu yang sudah selesainya juga disesuaikan berdasarkan penambahan gitu ya. Nah, itu kan tidak manusiawi sebenarnya. Makanya di Scrum itu sebenarnya memanusiakan developer. Gitu. Jadi memanusiakan developer karena penting untuk tahu timing untuk model pekerjaannya. Yang keempat adalah ketika dia sudah punya sudah punya gambaran waktu,
PO ini atau product owner ini menyesuaikan scope gitu ya. Dia akan tentukan gitu scope pekerjaannya, hal yang penting di sebelah mana, uh, dia tahu estimasi pekerjaan di luar perkiraan itu kayak gimana gitu ya. PO itu akan menyesuaikan scope-nya. Jadi dia akan menyesuaikan scope-nya. Jadi misalkan 4 bulan gitu ya. 4 bulan butuh waktunya. Si PO ini mungkin akan ngomong, bisa nggak jadinya cuma 3 bulan, tapi fitur ini dulu deh yang kelar. Mungkin akan ada hal-hal yang seperti itu. Jadi kolaborasi antara product owner dengan development team itu mereka menjaga keseimbangan sebenarnya. Jadi dia tahu di sisi apa namanya, di sisi scope untuk pekerjaannya apa hal yang penting untuk diselesaikan, dan akan tahu berapa lama proses waktu untuk dikerjakan. Ya, jadi keterbukaan informasi antara si product owner dengan development team ini sangat-sangat penting. Jadi mereka akan bahas apa namanya, proses pekerjaan itu atau yang modelnya berapa lama dengan penyesuaian dari sisi product owner. Kalau ada perubahan scope, otomatis waktu yang akan nambah. Ya. Kalau PO minta dikelarkan cepat, otomatis fitur itu harus dikurangin atau diminimalisir supaya MPV-nya dapat dulu. Artinya ketemu dulu tuh apa namanya, kebutuhan mereka itu seperti apa sebenarnya. Jadi paling tidak fiturnya sudah bisa digunakan dulu. Bagaimana dengan estimasinya? Gitu ya. Estimasi sih biasanya teman-teman bisa bermain dengan menggunakan planning poker, gitu ya, planning poker. Jadi ini memaksa setiap anggota development team untuk aktif berikan poin. Nah, planning poker itu biasanya kita akan setuju dulu, misalkan satu fitur chatting itu ada attachment file, gitu ya. Kita akan kasih poin. Gitu. Ini poinnya apa namanya, berapa besar. Oh, ini attachment dia punya 5 poin. Oh, ini fitur kirim pesannya dia punya 7 poin karena lebih sulit apa namanya, proses pengirimannya daripada attachment filenya gitu. Jadi kalau di planning poker itu ibaratnya kita ngeberikan bobot gitu di fitur gitu ya. Jadi berikan bobot di sisi fitur. Jadi bukan sekedar menyetujui poin yang diassign sama si anggota lain, namun kita tahu bahwa kalau poinnya dia agak berat gitu ya, kalau fitur ini agak berat, dia akan dikasih poin yang tinggi. Kalau fiturnya agak mudah, dia akan dikasih poin yang agak rendah gitu ya. Nah, untuk flow-nya di lapangan pada saat proses sprint gitu ya, kita akan ngambil PDI, kita akan ngambil PDI. Jadi kalau di Trello, apa namanya, di Trello kalau kalian kerjain kemarin yang kalian buat, itu di samping kanannya kita bisa naruh sebuah bobot gitu ya. Jadi kita akan ngasih semua fitur itu bobot, kemudian tahu gitu ya, ini proses pekerjaannya berapa lama. Nah, masing-masing anggota development team ini akan meletakkan kartu sebagai estimasi poin gitu. Posisinya tertutup, dia akan ambil, dia akan taruh, kasih bobot di sisi model pekerjaannya. Kayak ibaratnya orang main kartu ya. Kalau kita ambil kartu, kita tarik kartunya, kemudian kita akan tahu, oh ini apa namanya, kartu asking dan lain-lain. Nah, asking dan seterusnya itu punya poin yang tinggi ceritanya ya. Nah, poin yang tinggi ini akan kita tutup balik bersamaan sama dengan apa namanya, di PDI yang kita set, artinya kapan di dalam boardnya, tapi kita akan taruh supaya apa namanya, orang-orang bisa ngelihat gitu ya, berapa lama proses pekerjaannya sama bobot untuk fiturnya itu berapa besar. Ya, kalau ada poin yang berbeda, kita bisa set sesi diskusi gitu untuk konsensus poin yang akan diassign. Misalkan gini nih, kalau bisa jadi ada orang yang akan menganggap bahwa fitur A ini dia sulit gitu ya. Sedangkan orang yang di sebelahnya menganggap bahwa fitur A ini tuh gampang. Gitu. Makanya pada saat dikasih bobot, apa namanya, poin ini akan berbeda karena di sisi development team ini si programmer A bilang gampang, programmer B ini bilang sulit. Nah, kita akan buka sisi diskusi. Jadi mereka akan berdiskusi untuk list fitur itu kira-kira kita ngasih konsensus untuk poinnya itu berapa besar, dan ini disepakati bersama. Terus sekali lagi, Scrum itu adalah agile gitu ya. Bagaimana kalian mencapai proses pekerjaan itu bisa lebih cepat dan menyenangkan di sisi user supaya nggak ada yang terbebani. Ya semuanya sama-sama harus bisa menyampaikan pendapatnya. Berapa lama bisa mereka kerjakan, fiturnya, listnya, dan lain-lain. Mereka udah harus tahu. Nah, sprint planning dan scope adjustment-nya
Kalau kita bercerita di sprint planning akan ada scope adjustment. Scope adjustment ini apa? Misalkan ya, development team ini dia kasih PBIA itu 10 poin. Nah, ini bisa dilihat ya. Ini PBIA ini 10 poin. Kemudian PBIB ini dia kasih 25 poin. 25 poin. PBIC dia kasihnya ini 8 poin. Nah, PBID ini dia kasih 5 poin. DT ini akan mengestimasikan timing. Ya, jadi berdasarkan poin, jadi 10, 25, 8, 5 ini dia akan kasih poin. Gitu. Nah, PO ini atau si product owner ini akan ngecek kembali apakah PBIB perlu 25 poin. Ya, jadi si product owner-nya akan ngecek apakah benar gitu ya. B ini perlu 25 poin gitu ya. Kalau begitu si PBIB ini akan kita pecah gitu ya. Makanya akan keluar seperti ini nih. Ada ya, bisa diperhatikan PBIB sama PBIB2. Ini modelnya. Misalkan kalau saya bilang di sini adalah apa namanya? Kolom chat gitu. Ada namanya kolom chat. Kolom chat. Di sini saya akan pecah misalkan. Oh, ini fiturnya terbagi lagi ada 2. Di dalamnya itu ada attachment filenya, ada pilih emoticonnya, ada akses ke memori HP-nya dan seterusnya untuk pilih filenya. Nah, mereka akan pecah-pecah lagi gitu. Jadi poin yang kecil. Nah, si development team akan bilang, oh oke, kalau begitu B1 itu 12 poin, ini ya, 12 poin, B2 itu 13 poin setelah dia dipecah. Gitu. Jadi naruh ini 12 sama 13 poin. Jadi kelihatan ya, kalau ini kita jumlahin 12 sama 13 kan tetap jadinya adalah 25 poin untuk PBIB. Nah, si product owner akan ngomong lagi, oh oke, tapi urutannya akan berbeda ya. Untuk B2 ini akan dibawa di B2 ini kalian kerjain setelah C. Gitu. Jadi yang tadi ini B kan seharusnya di sini adalah PBIB 1 gitu ya, sama PBIB 2 gitu. Namun B2 ini kita geser ke bawah setelahnya di C. Tapi ini ngomong dari si PO-nya ya. Jadi bisa kelihatan urutannya akan jadi seperti ini. Jadi B1 C dengan B2 gitu. Jadinya kayak gitu. Nah, jadi kita tahu mana skala prioritas untuk pekerjaannya. Nah, setelah dibaca kembali dan seterusnya, oh ternyata dia ini lebih mudah untuk dikerjain gitu ya. Kenapa? Karena dia 5 poin. Bisa dilihat ya di layar kalian masing-masing. PBID ini cuma 5 poin. Oke, kita angkat deh dia ke atas gitu untuk skalanya. Makanya posisinya udah berubah gitu ya. PBID yang di atas, A, B1, C, dan B2. Jadi gini modelnya ya. Nah, ini kemarin sudah saya ajarkan, kalian bisa assignment ataupun atur modelnya kayak gini, itu di dalam Trello. Ya, dalam Trello. Jadi, di Trello kemarin, kart-kart yang kalian list di sisi fitur, itu bisa kalian pecah-pecah gitu. Jadi, list fitur yang lebih kecil lagi. Jadi, lebih enak pada saat dikerjain. Diingat ya, kalau apa namanya, dia jadi satu model kebutuhan fitur dan lain-lain bisa diatur sama CPO untuk menentuin gitu ya, mana untuk skala prioritas untuk dikerjain berdasarkan kebutuhan dari sisi customer ataukah di sisi estimasi waktu yang dia lebih ringan untuk dikerjakan. Nah, di sprint planning ada pertanyaan lagi, bagaimana untuk memindahkan dari PBI produk backlog item ke sprint? Nah, jadi proses pemindahannya itu DT itu hanya boleh mengambil PBI berurutan yang dari atas gitu ke PBI sprint backlog. Jadi misalkan kemarin kita bercerita ada 3 ya, 3 proses gitu. Jadi satu di sini to do-nya, di sini doing-nya gitu ya. Di sini done-nya gitu ya, yang udah kelar apa aja dikerjain. Kalau yang kerjain kemarin Trello-nya itu mestinya paham. Dia hanya boleh ngambil gitu ya. Si development team itu hanya boleh ngambil PBI dari urutan teratas jadi sprint backlog. Di sini ada kotaknya. Ini yang akan diambil terlebih dahulu untuk dipindahin ke doing. Ya, jadi ke doing yang dia lagi proses misalkan. Nah, sekarang pertanyaan lagi, berapa banyak sih PBI ataupun backlog item di sini gitu ya, backlog item di sini yang bisa dikerjakan atau dipindahin? Lihat ki sprint sebelumnya. Kalau total poin PBI-nya ini bisa diambil sama dengan jumlah poin yang selesaikan, kalian bisa pindahin atau ambil gitu. Jadi kalau dia terlalu berat, gitu, jangan diambil di dalam doing, gitu ya, jangan diambil dulu. Jadi ketika kalian mindahin dari to do ke doing, gitu ya,
itu ada tanggung jawab di sana untuk mengerjakan itu sampai menyelesaikan hal itu, gitu ya. Nah, tapi pertanyaan besar, bagaimana sprint pertamanya ya? Saya sih bilangnya ambil berdasarkan insting ya. Jadi ambil berdasarkan instingnya kalian. Yang mana fitur yang kalian mau kerjakan lebih dulu, gitu ya, lebih dulu supaya, gitu ya, supaya teman-teman bisa punya komitmen untuk diselesaikan. Nah, ada istilah baru lagi kalian dengar di sini namanya adalah grafik task burn, gitu, task burn down. Jadi burn out, burn down itu kayak gini, masa dimana orang sudah lelah untuk ngoding, gitu ya, waktu fase untuk ngerjain ngodingnya ataupun tingkat stresnya orang, gitu ya. Nah, di apa namanya, di sprint pertama ketika mereka ngambil to-do list itu jauh dari ideal, gitu. Jadi mungkin pada saat dia ngambil pertama karena ini adalah insting yang dia ambil, bisa jadi itu jadinya adalah hal yang berat, gitu. Makanya pas bundel itu akan nggak ideal. Ideal itu kalau dia mendekati nol, artinya kan tingkat stresnya udah nggak ada. Nah, karena dia pakai insting, bisa jadi apa namanya, list fitur itu ternyata berat. Nah, sebenarnya kalau dikomunikasikan dengan baik di awal tadi, mereka sudah tahu tuh berapa besar tingkat kesulitannya untuk di sisi pekerjaannya. Nah, untuk di next step sebenarnya kalau mereka udah buat sprint planning dan dilakukan, mereka akan susun tuh produk backlog dari yang ada di item supaya tahu rilis pertama nanti itu apa-apa aja yang udah mesti dijalankan. Nah, di exercise-nya sih tim itu biasanya akan nentuin backlog item untuk sprint yang pertama. Jadi ingat ya, sprint itu bisa jadi dilakukan lebih dari satu kali, tergantung gitu. Kalau goals-nya udah tercapai, berarti dia bikin goals yang baru. Kalau enggak, mereka akan lakukan sprint yang ulang gitu. Ingat, satu orang ini akan bersifat sebagai seorang product owner, lainnya itu sebagai development team. Jadi ingat, teman-teman itu akan ngecek dia sebagai product owner dan lainnya akan jadi development team. Itu gunanya buat apa? Supaya satu informasi data yang masuk dari si klien calon pengguna dengan orang-orang yang akan development aplikasinya. Karena kalau semakin banyak orang yang menggali informasi, sebenarnya itu kan kesulitan untuk menyamakan persepsi. Gitu ya. Nah, penting sekali product owner ini untuk bisa menganalisis hasil dari ketika dia mewawancarai calon penggunanya. Nah, untuk di sprint planning, kita akan memecahkan produk backlog item jadi sebuah pekerjaan. Jadi kita akan mecahin PBI dari hasil yang sudah diwawancarai di sisi customers, kita akan jadikan dia sebuah task. Nah, backlog item ini kan biasanya dia berupa bahasa bisnis ya, item yang bisa dideliver oleh si customer berupa fitur. Nah, contohnya misalkan gini nih, dia akan bercerita, saya mau nanti adminnya itu saya bisa tambah user, nambah edit data user yang baru. Nah, ini contohnya adalah list fiturnya, gitu ya, list fiturnya. Kemudian kalau PGI di sisi backlog item ini sudah selesai, gitu ya, kita bisa tambahkan fungsi add edit user bagi admin kalau PBI yang utamanya udah kelar. Jadi di list fitur ini connect dengan model task, gitu ya. Jadi kalau sudah bisa nambahin, nah, kita lanjut lagi editnya. Kalau udah bisa edit, oke, kita buat lagi, dia bisa ngapus contoh. Nah, hal yang lain adalah task merupakan rincian dari teknis di sisi PBI ataupun development team. Jadi kalau kita bercerita lagi di tas pekerjaan, ini dia akan nulis langkah-langkah yang diperlukan development team untuk selesaikan PBI. Contoh, development team itu nggak bisa langsung ngoding kalau nggak ada gambaran interface-nya itu kayak gimana. Makanya ketika ini disebutkan bahwa admin itu butuh bisa mengedit sampai dengan menambahkan user, kita harus desain dulu UI-nya ya. Kita harus desain dulu graphical user interface-nya. Kita harus desain dulu tampilan aplikasinya kayak gimana untuk nambahin user. Ya, jadi kita harus ngedesain dulu bagaimana tampilan usernya, nambahin data usernya, selesaikan tas ini, barulah kita bisa deliver ke penggunanya. Ya, barulah kita bisa deliver. Namun mesti kelar dulu antara data yang udah di-add sama di-edit sama dengan desainnya. Nah, kalau cuman kelar kelar UI-nya, ya ini tas ini tidak bisa kita deliver ke pengguna atau tidak bisa dikasih lihat ke penggunanya.
bagusnya dia udah kelar desainnya, kelar juga untuk di sisi pengembangan fiturnya. Nah, kenapa PBI ini penting untuk dipecah menjadi sebuah task? Sebenarnya dia membantu development team gitu ya, tim DT dalam menjalankan sprint gitu. Jadi pertama, dia akan bantu development team itu memahami detail pengerjaan produk backlog item. Jadi karena kan dipecah-pecah, saya mau ada fiturnya itu adminnya bisa nambahin dan mengedit data user. Oke, saya akan pecah tuh. Berarti pecahan pertama adalah add user. Jadi kalau di add user itu mungkin akan ada gambaran dulu bagaimana tampilan formnya. Yang kedua, bisa edit gitu. Oke, bagaimana tampilannya kalau masuk di tombol edit, bagaimana pesan yang muncul kalau dia disimpan, bagaimana pesan yang muncul kalau dia dihapus. Jadi memahami detail teknis di sisi pekerjaan PBI. Yang lain, membantu juga development team. Ya. Ini membantu development team untuk identifikasi tambahan prosesnya. Jadi misalkan kalau ada proses penambahan pekerjaan, kita bisa tahu gitu. Waktu pengerjaannya ini sudah on track ataukah di luar dari waktu pekerjaan. Misalkan tadi kalau kita cerita lagi aplikasi chatting gitu. Tiba-tiba diminta untuk bisa connect ke WhatsApp gitu. Pengiriman pesan ini bisa connect ke WhatsApp, berarti akan ada waktu, misalkan dimintanya saya bisa loginnya by Gmail, saya mau loginnya pakai Facebook misalkan. Nah, itu yang nggak digambarkan sebelumnya sama PO, product owner, development team ini akan tahu gitu, kalau ini ada penambahan di sistem, berarti estimasi pada saat proses pekerjaan ini akan bertambah, gitu ya. Sampai dengan akurasi tingkat keberhasilan aplikasinya itu pasti akan berpengaruh. Karena kita nambahin list pekerjaan di sana. Jadi kelihatan gitu ya. Nah, yang lain adalah membantu daily scrum. Jadi kalau kita pecahin PBI-nya jadi sebuah task untuk pengerjaan, daily scrum ini akan lebih terarah gitu, karena detail pekerjaannya itu sudah kita definisikan di awal kali. Jadi kalau ada yang di luar dari list yang mau dikerjakan, itu sudah ketahuan karena udah ada list untuk pekerjaan. Yang lain, seperti hampir di semua komponennya Agile, task ini juga bisa berubah dari waktu gitu ya, dari apakah dia ini lebih prioritas untuk dikerjakan ataukah ini bisa diatur ke belakang gitu ya. Task ini kita bisa atur disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan. Jadi nggak ada lagi tuh masalahnya di sisi developer kalau mereka nggak bermasalah dengan waktu timing pekerjaan. Sekarang enggak nih, karena list fiturnya dipecah, kita juga sudah bisa tahu kurang lebih estimasi ini untuk dikerjakan berapa lama. Ya. Nah, ada lagi istilahnya technical backlog. Technical backlog ini apa? Itu story yang terkait, dia nggak terkait dengan proses bisnis ya, tapi dia lebih ke arah story yang berkaitan dengan teknis untuk pengembangan dari sisi development team. Baik itu di development backlog, ataukah di domainnya si development team. Nah, pertama, mereka akan bercerita mengenai kualitas kodenya kayak gimana, bagaimana si ICD-nya ya, continuous integration, continuous development-nya, atau disebut di sini implementing continuous dan integration tools. Jadi, ibaratnya kalau kita lagi ngoding, kita akan tahu tuh yang mana yang mana data dokumentasi untuk pengembangan aplikasinya. Jadi kalau misalkan development team out gitu ya, dia keluar dari tim, nah setidaknya dokumen teknisnya itu ada sehingga bisa dilanjutkan lagi oleh development team yang lain. Ibaratnya gini, kalau dalam suatu perusahaan developernya keluar atau pengembang aplikasinya keluar, kita nggak 100% langsung lumpuh. Kenapa? Karena sudah ada gitu ya, dokumentasi data yang sudah ada sebelumnya. Jadi dia bisa tetap jalan gitu. Development team ini juga dia gunakan development dev backlog gitu. Jadi dia pakai tools untuk alokasi waktu sprint. Jadi dia akan tahu untuk pengalokasian waktu sprint pada saat PO ini, product owner ini minta dikerjakan. Jadi technical backlog itu lebih ke arah hal teknis yang bisa disampaikan sama dari teman-teman development team. Contoh ya, saya bercerita tadi aplikasi chatting lagi, mengirim dua arah. Development team itu di sisi backlog, technical backlog, dia akan bercerita ini database-nya pakai apa, gitu ya. Kemudian mengirim notifikasinya bagaimana, infrastrukturnya apa, apakah
chattingnya pakai mobile, apakah chattingnya itu pakai layar PC gitu ya, dan seterusnya. Nah ini mereka akan bercerita di hal-hal yang berbau tentang teknikal gitu di sana. Nah, di sisi sprint backlog kita bisa lihat detail task ya. Ini kan tadi detail tasknya. Silakan diperhatikan layar kalian dengan baik. Ini sangat penting buat apa ya, masa depan kalian sebenarnya, karena ini di gitu ya, list fitur menjadi sebuah list pekerjaan. Misalkan gini nih, si PO ngomong ya, product owner ngomong atau pelanggan kalian akan ngomong, saya sebagai member saya bisa baca profile, gitu ya. Saya bisa baca profilku, kemudian member yang lainnya juga bisa lihat profilku, gitu ya, supaya saya bisa temukan seseorang yang bisa saya ajak kencan. Ini contohnya ya, ini contohnya kayak aplikasinya apa namanya, aplikasinya Facebook gitu. Dia akan kasih lihat apakah dia lagi single, apakah dia udah apa namanya berpacaran dengan siapa, apakah dia udah menikah, contoh ya. Nah, user story itu ngomong kayak gini, saya mau saya sebagai member di aplikasinya, saya mau lihat, bisa lihat di profilnya orang, sama orang lain bisa lihat profilku. Itu supaya kalau semuanya saya cari pasangan di dalam aplikasi, saya bisa tahu berdasarkan statusnya dia. Nah, saya akan pecah-pecah ini gitu ya. Pecah-pecah ini menjadi tas. Tas pertama, kita ngodingnya itu pakai apa gitu. Kita ngodingnya apakah ini dibikinnya pakai Java gitu ya. Codingnya dengan Java, apakah codingnya mungkin dengan web gitu ya, apakah apalah dan seterusnya. Kemudian kita desain ini pakai apa? Desainnya itu mungkin desain di sisi tampilan layoutnya gimana, gitu ya. Tampilan layoutnya ataupun profilnya dilihat seperti apa. Dia kurang lebih akan diperlihatkan seperti itu. Kemudian desain UI-nya, user interface-nya, terus ngetesnya nanti aplikasinya gimana gitu ya. Kemudian bagaimana sinkron antara kode satu dan kode lainnya. Kemudian user story yang lain juga bercerita, saya bisa update informasi pembayaranku. Oke, di tasnya ini kan pasti akan saya nulisin pertama, bagaimana kita update security-nya supaya keamanan transaksinya ini bisa dengan aman. Bagaimana kita mendesain solusinya untuk proses pembayaran. Kita nulisin test plan-nya, automatic testnya, sampai dengan coding di aplikasinya. Gitu ya. Nah, untuk day-nya, day 1, day 2, day 3, day 4, day 5, kita akan nulis tuh hari pertama gitu ya. Kalau ini dikerjakan dalam satuan waktu, untuk kode ke Java-nya, penentuan Java-nya, ini makan waktu berapa poin gitu ya. Oke, ini bisa 8 poin. Desain itu 16 poin. Meet the Mary untuk tanya-tanya profil datanya 8 poin. Desain itu 12 poin. Hari kedua gitu ya. Hari kedua ini udah turun gitu. Jadi hari kedua itu, oh ini kita pakai Java, oke. Sudah ditentukan poinnya untuk proses pekerjaannya hari kedua itu turun jadi 4, gitu ya. Turun jadi 12. Nah, tapi bisa jadi di hari ketiga ternyata di Java itu nggak tepat gitu. Nggak tepat untuk develop pakai Java. Oke, kita pilihnya pakai website. Oke, dia akan jadinya 8. Oke, fiturnya selesai gitu. Oke, makanya day 1, day 4, ketika hari keempat sudah jadi 0 poin. Ini bisa dilihat ya sampling contohnya gitu. Jadi dia akan nulis 16 poin, 16 poin, 1 poin, 11 poin, berarti ini akan ada kelanjutan sebagai day 5 ya. Ada juga yang modelnya kayak gini nih, mendesain UI itu cuma makan 2 hari gitu. Di hari pertama 12 poin karena kita lagi sibuk-sibuknya untuk menentukan tombol sama yang lain. Hari kedua agak ringan, dia cuma makan 6 poin dan seterusnya. Sisanya hari 3, 4 itu sudah nggak perlu karena udah kelar gitu. Nah, tim untuk di masa fase exercise, dia akan breakdown tuh item-item itu menjadi detail task. Jadi akan tahu hal-hal yang berbau detail untuk dikerjakan di sisi aplikasinya. Dia akan breakdown backlog itemnya itu jadi detail task. Nah, dari sprint planning ini akan kelihatan mereka akan ngebuat jadwal gitu ya. Jadi jadwal itu misalkan gini, kayak tongki rundown acara kegiatan. Rundown acara itu 08 sampai 09 itu pembukaan. Nah, kemudian apa namanya, pembukaan. Kemudian yang kedua apa namanya, di jam 9 sampai jam 9.15 itu sambutan. Nah, contoh kayak gitu. Namun itu kita implementasikan dalam sprint planning. Kita akan tulis jam 8 sampai jam 9 kita itu merumuskan product development. Kemudian development team itu berikan estimasi PO pecah dan atau prioritas PPI-nya. Jam 9 sampai jam 9.30 akan tetapkan sprint goal-nya. Jam 10 sampai jam 11 itu development team set PDI-nya.
Jam 11 sampai jam 12 itu akan taruh daily scrum ataupun pecah lebih lanjut jadi engineering task. Jadi ini akan dirumuskan menjadi kayak gitu. Dia akan lihat random kegiatan. Nah, untuk sprint operation itu kemarin kan cuma hanya ada 3 kotak ya, cuma hanya ada 3 kotak. Sebenarnya kalian bisa atur ya, bisa jadi kalian akan bikin apa namanya kotaknya jadi 5 gitu ya. Kotaknya jadi 5 atau 6. Jadi di fase sini diantaranya ini dengan ini, ya, di antara ini dengan ini, ya. Sebelum masuk ini ada tambahan lagi 2 kotak baru. Apa itu? Ini nih. Not checked sama check out. Jadi list fitur yang selesai di done, ya, di done, kita akan tulis sebelumnya dia masuk di done, kita ngecek dulu semua fitur. Makanya nambahin 1 kolom lagi, not checked out sama checked out. Kalau ini sudah dicek di list fitur yang udah dikelarkan, kita masukkan di check out. Kalau sudah di list ya, sudah dicek gitu ya. Kalau list fitur ini sudah di check out dan ternyata udah berhasil, oke, di setnya done. Dipindahin yang ini ke sini nih. Di done. Tapi bisa jadi di check out itu bisa jadi ada makan apa ya waktu, dan yang kedua belum kelar dengan baik, makanya dia belum dipindahin ke done, masih dalam proses check out gitu ya. Yang bisa mindahin check out ini ketika fitur itu sudah dicek dengan baik dan benar-benar sudah selesai ya. Jadi kelihatan ya, jadi no check out sama check out, dia akan tahu list fitur yang udah selesai tapi belum dicek. Check out list fitur yang udah selesai tapi udah dicek namun belum sempurna. Kalau sudah selesai betul-betul itu akan dipindahin ke done gitu ya. Jadi sprint goals ini akan melihat kayak burn down itu akan turun tuh. Jadi poin untuk proses pekerjaan itu akan lebih detail dan akan turun sampai ke bawah. Gitu. Nah, di dalam sprint goals itu selain goalsnya kan misalkan beta ready release, kita bisa ngerilis aplikasi yang sifatnya beta gitu. Kita akan bisa dapat juga gambaran apa-apa item yang tidak terencanakan dengan baik. Misalkan ada memory lag gitu ya, cell support, write white paper dan lain-lain, ini yang mesti dikerjakan tapi nggak masuk. Nah, ini bisa ditulisin nanti. Kemudian next kita withdraw kalau ada datanya mau di withdraw atau ditarik kembali. Nah, Kanban board ini yang dipakai di dalam sprint goals. Visualisasi ini sebenarnya enak kalau kalian lihat ya, yang udah kalian kerjakan kemarin. Kalau ditanya Kanban board itu kalau nggak pakai Trello gimana? Nah, biasanya sih ditaruh bikin satu papan yang gede gitu ya. Ini ibaratnya papan. Kemudian papannya itu ditaruh di kantor gitu. Tempatnya teman-teman developer itu ngumpul ke dalam. Mereka akan nulis to-do list-nya apa, doing yang dikerjakan apa. Jangan lupa biasanya mereka nulis nama gitu ya, di tas yang mereka kerjain. Nah, ada breakdown chart, kita akan tahu tadi list apa namanya, list fitur ataupun poin dari setiap fitur itu dikerjakan berapa lama gitu ya. Kan tahu juga sprint itu proses pekerjaannya sampai dengan dia kelar gitu ya. Jadi semakin ke belakang itu pasti apa namanya, pasti breakdown-nya itu akan mendekati 0 gitu ya, bahkan sampai ke 0. Kenapa? Karena kan list fiturnya itu sudah selesai. Dari total poin 360, berapa Mi di hari pertama yang udah kelar. Misalkan sisa 270 Mami poinnya. Di hari kedua sisa 180 Mami poin. Ternyata di hari ketiga itu naiki karena kemarin ada salah atau error di aplikasinya, naiki poinnya. Hari keempat turun poinnya sampainya dia 0. Nah, exercise-nya tim itu ngebuat dulu akan ban diagram, bikin task breakdown chart-nya, kemudian set keduanya untuk kondisi di bagian awal sprint. Jadi lebih clear lagi gimana mereka ngeset untuk proses pekerjaannya sampai mereka bisa kelarin gitu, taruh di sisi mereka bisa apa namanya, tahu tanggung jawabnya mereka untuk menyelesaikan di aplikasinya. Dan ingat, Kanban diagram sama task breakdown chart ini harus disiapkan di awal sprint. Ya, jadi di awal fase untuk pengembangan aplikasinya. Nah, ketika proses perjalanan, nah ini yang penting adik-adik sekalian, bisa diperhatikan lagi layar kalian. Kalau kalian kerja di perusahaan kayak macam Traveloka, Shopee, gitu ya, Lazada, Bukalapak, kalian akan ada namanya daily scrum. Di sana kalian akan dalam satu satuan hari itu kurang lebih dia cuma ambil waktu 15 menit. Seluruh tim development akan ngumpul tuh. Mereka akan berdiri bareng, cerita gitu ya.
ini bukan untuk menyelesaikan masalah ya. Jadi everything kalian akan cerita tuh apa aja. Bukan tools untuk report juga gitu. Kita cuman kayak komunikasi bareng tim, gitu ya. Kalau ada terkait teknis, ada masalah nanti dikerja bareng-bareng setelah daily scrum selesai. Nah, anggota development team itu wajib jawab pertanyaan ini nih. Satu tadi ya, yang sebelumnya kan udah diperlihatkan. Mereka akan jawab apa aja yang mereka lakukan kemarin, apa aja yang mereka kerjakan hari ini, apa aja yang menghambat pekerjaan mereka. Jadi bisa dicari secara bersama-sama. Dan enaknya komitmen ini bagi diri sendiri dan rekan kerja. Jadi kalau timnya ada kendala, yang lain itu tahu gitu. Oh, dia punya kendala di sini. Oke. Dan yang lain ketika tahu dia kendala, mereka akan bantuin cari solusinya untuk sama-sama selesaikan di list fitur yang dikerjain sama temannya yang satu. Nah, ingat ya, daily scrum itu modelnya kurang lebih seperti ini. Kalian akan ngumpul bareng kurang lebih 15 menit, bercerita, kalian lakuin apa kemarin, lakuin hari ini apa kendala kalian, tapi belum langsung mau dijawab solusinya di dalam forum ini. Ini cuma sharing aja ngomong, gitu. Nah, nanti diselesaikan setelah instruksi teknis, gitu ya, setelah daily scrum-nya kelar. Nah, kalau di tim sih, kalau kalian belum coba, biasanya sih mereka akan lakukan dulu simulasi gitu ya. Berapa lama timing yang mesti dibutuhin, kemudian ruangannya di sebelah mana untuk daily stand up meetingnya, dan seterusnya. Setelah selesai, ada sprint review-nya ya. Jadi sprint review meeting itu, kita akan lihat tim itu presentasikan ya, yang mereka udah kerjakan selama satu fase sprint. Kemudian dia nggak perlu pakai slide sih, nggak perlu membuat PowerPoint apa dan lain-lain gitu ya. Mereka cukup kasih lihat saja list tampilan aplikasinya gitu ya. Kemudian mereka akan bisa jalan, tapi wajib mengundang gitu semua pihak, entah itu dari Scrum Master ataupun development team yang lain. Di sini mereka akan mendemokan fitur atau fungsi aplikasinya. Di sini tim akan tahu kredit pekerjaannya selama sprint itu. Kalau mereka presentasikan dan aplikasinya jalan, ini sebenarnya poin positifnya di sini. Tim itu akan merasa bangga gitu. Oh, saya bisa selesaikan masalah. Ngoding itu, adik-adik sekalian, kalau kalian berhasil solve problem error gitu ya, itu ada kayak tingkat kepuasan batin tersendiri sebenarnya. Makanya programmer itu melihat bug gitu, itu sebenarnya jadi tantangan. Ketika kalian bisa menyelesaikan, kalian akan akan senang gitu, senang. Kemudian kalian mungkin akan dapat lagi masukan yang baru dari pihak yang kepentingan. Gunanya apa? Untuk menambah skill kalian lagi sampai dengan produknya itu selesai dengan selesai dengan tepat waktu. Kemudian di sini juga kita bisa berinteraksi tuh sesama anggota tim di development team gitu. Kemudian di retrospektif itu kita ngelihat gitu refleksi dari setiap anggota sprint. Ya, saya ini garis tebal ya. Bagaimana kalian ngebuat sprint yang berikutnya itu lebih baik. Jadi kalau ada kendala di sprint sebelumnya, kita akan perbaikin. Oh, sebelumnya kemarin saya terkendala Kak untuk dokumentasinya. Oke, kita siapin mungkin ada alat pulpen, flip chart, notes ataupun hal lain yang memudahkan mereka untuk dokumentasi. Nah, setiap tim itu akan diminta gini, akan identifikasi apa hal buruk yang terjadi selama development, dan ini nggak boleh dikerjain lagi gitu, nggak boleh terjadi lagi. Continue doing, mereka akan bercerita apa hal yang mereka rasa bagus untuk dilanjutkan, gitu, yang mereka rasa bagus untuk dilanjutkan. Kemudian start doing, yang mana ide yang bagus untuk tingkatkan dia punya kinerja sprint berikutnya. Ini sprint retrospektif. Jadi tahu ya apa hal yang menghambat kita, apa hal yang mesti kita lanjutin, sampai dengan apa hal yang berhenti untuk dilanjutkan. Ya. Oke, Dede sekalian, ini hadiah kalian untuk dikerjakan lebih lanjut. Saya minta kalian nge-set poin di masing-masing item fitur yang kalian buat. Kemudian kalian bikin sprint planning ya. Sprint planning itu misalkan jadi jam 8 sampai jam 9 itu ngapain, jam 9 sampai jam 10 itu ngapain. Kalian kerjakan di Trello ya. Jadwal sprint ini dibuat dalam table, jadi table ya, jadwal sprintnya entah jam 8 sampai jam berapa, itu ngerjain fitur A, fitur B, fitur C, dan seterusnya sampai dengan selesai gitu. Nah, ini kalian upload di dalam Classroom juga, formatnya dalam Word saja ya, Word-nya. Screenshot screenshot ki Trello-mu, kemudian masukkan ke dalam Word sampai dengan bikin tabel, masukkan dalam Word untuk perencanaan jadwal sprint.
Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, adik-adik? Silakan. Anyone? Ada hal yang mau ditanyakan? Halo? Halo, anyone? Ada pertanyaan sampai di sini? Oke. Iya, tabelnya Juan buat di Word saja. Ya, sesuaikan dengan sampelnya. Oke, teman-teman, kalau sudah nggak ada pertanyaan, saya rasa cukup untuk materi kita. Untuk yang sakit, gitu ya, teman kalian yang sakit bisa ditonton ulang nanti videonya, gitu ya. Kalian juga yang mungkin mau lebih dalam lagi bisa ditonton kembali untuk videonya ya. Jadi saya akan upload ke dalam Classroom. Kalian bisa tonton. Serius ya, dari pertanyaan ini. Cukup jelas? Jelas itu sprint planning, kemudian scrum-nya gimana? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Thank you semuanya. Makasih, Kak. Ya, sama-sama. Makasih, Kak.